Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Putra Dwi Jayantara, guru SD nomor 3 Kutuh, Kecamatan Kutai Selatan, Kabupaten Badung. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin menerangkan beberapa hal terkait aksi nyata yang saya lakukan dalam pelatihan mandiri yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar, di mana platform ini dikhususkan untuk para pendidik di seluruh Indonesia untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat membantu tugasnya. Topik 1 yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yang dimana terdiri dari mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jika kelak kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ternyata peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar atau bekerja kelompok, atau hal kecil ucapan pujian maupun cemooh yang tidak disengaja terucap dan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis yang kita alami saat ini. Guru haruslah adaptif terhadap perubahan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Modul kedua, mendidik dan mengajar, yang terdiri dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar salah satu dari mendidik. Sementara pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial. Tanpa sadar menjadi warisan cara guru pendidik. Kasus kekerasan di sekolah, murid mendapatkan hukuman jika siswa tidak mengerjakan apa yang diperintah guru. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif.
yang dapat melihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem Among ing ngarso sung tlodo ing madya mangun karse tut wuri handayani. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar tercapai keseimbangan menjadi manusia. Murid sebaiknya dilatih dan kuatkan kebutuhan batinnya dalam berkehendak dan menentukan tujuan belajarnya. Mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, dan merefleksi diri untuk mengembangkan dirinya dan berkontribusi di lingkungan sosial. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, yang terdiri dari kodrat murid dan asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Kodrat murid. Kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Pendidikan adalah suatu proses yang dinamis. Pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi murid. Asas trikon ini terdiri dari 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, yang dimana kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya kebudayaan atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu atau bersambung tak putus-putus. Konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan efektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, yang dimana terdiri dari menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, di mana dia terdiri dari teori negatif dan teori tabula ras. Teori negatif merupakan teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Teori tabula ras merupakan teori yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi 2 bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis yaitu seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan dan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Bagian intelligible yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat dirubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yang dimana terdiri dari mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid.
Selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among ing ngarso sung tulodo ing madya wangun karso tut wuri handayani. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Seorang guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing madya wangun karso, di tengah membangun kehendak. Seorang guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan panutan. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Seorang guru tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar Abad 21. Di era sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman sendiri, sehingga murid tidaklah selalu tergantung kepada apa yang diberikan guru. Tuntunan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan. Peran keluarga, sekolah, masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. Ketiga alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Demikian pemaparan materi Merdeka Belajar yang saya peroleh dan saya pahami dari hasil pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Pemaparan tersebut merupakan aksi nyata saya yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih.